warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Kusmaya, perwakilan dari SDN Negeri Cijagra 3 kelas 5. Saya akan menampilkan isi teknik Ishikawa Fishbone saya. Judul bukunya adalah Pahlawan Muda. Pengarangnya Kak Ilham Usyahbudin. Penerbitnya Bintang Books. Jumlah halaman 68. Tokoh-tokohnya adalah Wahyu, Ibu Wahyu, Ayah Wahyu, Nenek Wahyu, Ayah Konghing, Ibu Konghing. Di mana? Di rumah Nenek Wahyu, di rumah Wahyu. Kapan? Di pagi hari, di malam hari, di siang hari. Bagaimana cara menjadi pahlawan muda? Apa Konghing marah kepada Wahyu? Mengapa? Karena salah paham. Pada suatu hari, ada anak bernama Konghing. Dia selalu pintar dalam belajar matematika bahasa Indonesia. Dia waktu pulang sekolah ditungguin sama musuh-musuhnya untuk membalas dendam karena tidak mengasih pelajaran matematika kepadanya. Musuhnya pun marah, lalu memukul Wahyu dengan keras sampai Wahyu terbanting ke aspal. Lalu Wahyu pun pergi karena tidak mau melawannya. Wahyu sudah pulang di rumah, dia tetap di kamar diam. Sudah di kamar, dia pergi makan siang bersama ayah, ibu, kakaknya. Dan di saat itu Wahyu ingin mengasih makan kepada ayam, yaitu ayam dari bapaknya. Wahyu sudah mengasih makan ayam, lalu dia pergi ke kamar untuk belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Sesudah mengerjakan pekerjaan rumahnya, dia pamit untuk bermain bersama kawan-kawannya. Ia pun pergi bermain. Lalu sudah di rumah, Wahyu ditungguin lagi sama musuh-musuhnya karena ingin membalas dendam yang tadi. Wahyu pun sekarang marah, jadi Wahyu pun melawan. Karena Wahyu anak baik, jadi dia dengan sabar untuk melawannya. Dia pun pergi ke rumah sesudah melawannya. Di rumah dia merenung di kursi melihat ayahnya. Sesudah merenung di kursi pun pergi ke kamarnya untuk belajar. Sesudah belajar, dia pergi main lagi, tidak takut ditungguin lagi sama kawan-kawannya, sama musuh-musuh. Pas main, dia jatuh dari sepeda karena dia tidak hati-hati. Dia pun menangis, lalu pergi ke rumah, dan dia pun pergi sholat bersama ayahnya. Pas dia sholat, dia berdoa agar tidak jatuh lagi dari sepeda. Jadi dia semakin kesini lebih berhati-hati. Dia sesudah sholat pulang ke rumah, menemui sahabatnya yang bernama Konghing. Konghing berbicara kepada Wahyu bahwa rumahnya selalu dilempar oleh batu besar. Pelaku pelemparannya adalah musuh-musuh Wahyu. Jadi Wahyu pun mengajak Konghing untuk pergi ke rumah neneknya. Pas datang di rumah neneknya, Wahyu pun pergi berjalan-jalan bersama sahabatnya Konghing. Wahyu dan Konghing melihat gua yang bernama Gua Karang Hantu. Wahyu dan Konghing menelusuri gua itu, dan ada seorang kakek-kakek yang melarang pergi ke gua itu karena gua itu sangatlah angker.
Setelah membaca buku ini, saya jadi tahu bahwa perkelahian adalah perbuatan yang tercela dan ingin selalu jujur kepada orang lain dan teman-teman. Terima kasih. Salam literasi.